Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat Sumatera Barat, peserta PCT 93 Sumatera 145. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita bisa berkumpul kembali dalam seminar online PCT 93 batch 5. Dengan mengucapkan basmalah, kita mulai sesi kedua ini. Bapak Ibu Guru Hebat Sumatera Barat, pada sesi kedua ini yang bertindak sebagai presenter yaitu Ibu Widya Lestari SPD. Beliau berdinas di SMP Negeri 1 Pangganti. Dan yang bertindak sebagai moderator yaitu Ibu Betty Yulinda SPD, berdinas di SMA Negeri 1 10 Koto. Dan saya sendiri bertindak sebagai host yaitu Herlina, bertugas di SMK Negeri 1 Ampe Angke. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa peraturan peserta Tikon. Yang pertama, peserta dilarang mengaktifkan mikrofon dan share screen selama presenter menyampaikan materi. Jadi bagi peserta yang merasa mic-nya masih unmute, mohon di-mute sekarang. Terima kasih. Kedua, peserta beri waktu untuk tanya jawab dengan menuliskan di kolom chat atau klik gambar untuk berbicara kepada pemateri setelah moderator mempersilahkan bertanya. Dan yang terakhir, peserta wajib mengisi daftar hadir yang linknya nanti akan di-share di kolom chat. Oke, kepada moderator Ibu Betty Yulinda, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta PCT 5 sesi 2 yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Betty Yulinda SPD MSN. Saya berasal dari SMA 1 10 Koto. Pada pagi ini bertindak sebagai moderator. Adapun peserta kita pada hari ini bernama Ibu Widya Lestari SPD, merupakan guru dari SMP N1 Padang Ganti, yang akan menyampaikan materi yang berjudul Penilaian Kurikulum 2013. Untuk itu, marilah sama-sama kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu tersebut. Untuk Ibu Widya, dipersilakan. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, terima kasih Ibu Betty Yulinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hebat semuanya, pada hari ini yaitu sesi 2, tepatnya jam 9.30, hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019. Saya nanti akan tugas sebagai presenter. Kali ini Bapak dan Ibu, saya akan memberikan materi mengenai penilaian kurikulum 2013. Nah, saya mengambil tema penilaian kurikulum 2013. Ini merupakan satu hal yang sangat penting dalam proses pendidikan di sekolah Bapak dan Ibu. Sebagaimana yang kita ketahui, pendidik ada 4 hal yang harus kita lakukan di sekolah kita masing-masing, di mana kita yang pertama harus melaksanakan perencanaan pembelajaran, kemudian penilaian, melaksanakan proses remedial dan pengayaan Bapak dan Ibu. Nah, untuk kali ini saya akan memilih tema penilaian Bapak dan Ibu. Karena pada dasarnya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini, khusus Sumatera Barat, sudah menggunakan kurikulum 2013. Jadi mudah-mudahan materi ini akan bermanfaat bagi kita nanti Bapak dan Ibu. Cuma di sini Bapak dan Ibu, karena saya mengajar di SMP, jadi penilaian kurikulum 2013-nya mengacu ke penilaian di SMP Bapak dan Ibu. Tapi kami rasa tidak akan jauh berbeda dengan penilaian di SMA ataupun SD. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelumnya kami akan mengulang sedikit yang dimaksud dengan penilaian itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, sumber. Nah, penilaian ini harus dilakukan secara efektif Bapak dan Ibu.
Nah, oleh karena itu, meski informasi dikumpulkan sebanyak-banyaknya dengan berbagai upaya, tapi jika kumpulan informasi tersebut tidak lengkap dan tidak dapat memberikan gambaran, maka itu tidak bisa memberikan penilaian yang akurat sesuai dengan yang kita harapkan, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, untuk materi penilaian ini, mungkin nanti kami akan memberikan penjelasan mengenai beberapa aspek penilaian. Di antaranya kurikulum 2013 mengenal ada 4 aspek penilaian di sini. Yang pertama penilaian, maaf 3 ya Bapak dan Ibu, penilaian sikap, untuk penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, nanti kalau sesi kita mencukupi, nanti Bapak dan Ibu kami akan menambahkan juga mengenai KKM atau kriteria ketuntasan minimal yang sekarang mungkin dikenal juga dengan KBM atau kriteria ketuntasan belajar minimal. Kemudian nanti kita masuk juga ke bagaimana pembelajaran remedial dan pengayaan, dan juga akan kita bahas sedikit nanti mengenai kriteria akan kelas dan rapor Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke penilaian sikap Bapak dan Ibu. Nah, penilaian sikap ini adalah penilaian yang dilakukan oleh guru mata pelajaran, guru BK, wali kelas, di setiap mata pelajaran yang diampu atau di setiap kelas yang dibimbingnya Bapak dan Ibu. Nah, jadi jenis penilaian sikap ini ada dua cara untuk melakukan penilaian sikap atau dua teknik. Pertama, teknik utamanya yaitu dengan observasi Bapak dan Ibu. Observasi dilakukan oleh guru mata pelajaran, oleh wali kelas, dan guru BK dalam satu semester Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk teknik yang keduanya yaitu teknik untuk penunjangnya ada dengan teknik penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, jadi ada dua teknik pada dalam penunjang Bapak dan Ibu. Penilaian diri dan penilaian antar teman ini juga dilakukan untuk menilai sikap Bapak dan Ibu. Dilakukan untuk sebagai penguatan bagi kita yang melakukan observasi penilaian sikap terhadap peserta didik. Dan ini sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam 1 semester Bapak dan Ibu. Dan biasanya ini dilakukan menjelang akhir semester. Dan yang melakukan penilaian sikap ini tentu saja, penilaian diri dan antar teman ini tentu saja langsung dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, seperti tadi yang kami jelaskan, untuk observasi dilakukan oleh guru mata pelajaran, BK atau wali kelas. Di sini disediakan contoh lembar observasi Bapak dan Ibu. Nah, bisa saja nanti suatu sekolah menyediakan satu buah jurnal atau menyepakati sebuah jurnal yang mana jurnal ini dipegang oleh guru mata pelajaran dan guru BK, wali kelas. Nah, kira-kira format jurnalnya ini seperti ini Bapak dan Ibu. Ada kolom nomor, tanggal kejadian, kemudian nama peserta didik, catatan perilaku, butir sikap, tanda tangan, dan tindak lanjut dari permasalahan atau sikap yang ditemui terhadap seorang peserta didik. Jadi ini contoh tabelnya Bapak dan Ibu. Kita berharap dengan lembar observasi ini kita bisa mengumpulkan bukti fisik. Apa saja sikap-sikap yang kita temui pada diri peserta didik. Nah, di sini Bapak dan Ibu, bukan berarti kita mencatat per anak atau per peserta didik. Waktu kurikulum 2013 lahir dulu di awal-awal di tahun 2013, memang kita akan melakukan penilaian terhadap masing-masing pribadi peserta didik. Sehingga ribet jadinya ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau untuk sekarang tidak seperti itu. Kita, yang menjadi catatan pada jurnal kita adalah bagaimana sikap peserta didik yang dominan bagusnya dan dominan negatifnya Bapak dan Ibu. Nah, contohnya yang dominan positif ini, contohnya peserta didik ini memang berbeda dari teman-temannya yang lain. Ketika waktu istirahat kita temui dia selalu sholat duha. Atau ketika dia menemukan uang misalkan, menemukan uang, dia mengembalikan kepada kita. Dia temui kita, dia katakan kalau dia menemukan uang. Nah, itu bisa menjadi catatan bagi kita Bapak dan Ibu. Nah, juga penilaian tentang sikap peserta didik yang luar biasa negatif atau ditemui adanya penyimpangan-penyimpangan disiplin pada diri peserta didik tersebut. Kita catat kapan, apa nama peserta didiknya, apa perilaku yang menyimpang yang dia lakukan, kemudian butir sikapnya masuk butir sikap disiplin kah atau
spiritual kah atau sosial kah gitu ya. Kemudian kita minta tanda tangannya dan apa tindak lanjut yang kita lakukan pada saat itu. Nah, kemudian kita lanjut Bapak dan Ibu. Selain adanya lembar observasi untuk penilaian sikap, kita juga memberikan penilaian diri pada akhir semester tadi ya Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa kami berikan contoh. Ini sekedar contoh ya Bapak dan Ibu, bukan baku. Ini contoh adalah lembar penilaian diri bagi peserta didik Bapak dan Ibu. Kita membuatkan indikatornya atau instrumennya. Nah, kemudian peserta didik yang mengisinya nanti. Contohnya, saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Jadi di sini diminta kejujuran mereka ya Bapak dan Ibu untuk diangket. Nah, selanjutnya penilaian antar teman. Nah, penilaian antar teman ini dia tidak jauh berbeda dengan penilaian diri, cuman yang berbeda di sini adalah judul di atasnya Bapak dan Ibu. Kalau tadi nama peserta didik ya, nama peserta didik itu sendiri, kalau yang sekarang adalah nama teman yang dinilai judul di atasnya Bapak dan Ibu. Nah, jadi dia menilai temannya dan indikatornya pun atau instrumennya pun kita rubah sedikit. Teman saya selalu berdoa, teman saya sholat 5 waktu, teman saya tidak mengganggu, gitu kan. Nah, jadi yang menilai adalah temannya, Bapak Ibu. Itu penilaian sikap. Nah, di akhir penilaian tadi, kita akan memasukkan nilai dan merekap nilai observasi beserta penilaian diri dan antar teman ini, masing-masing guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas membundel sikap tadi itu, penilaian sikap tadi itu, kemudian dilahirkanlah penilaian sikap yang deskripsikan di rapor Bapak dan Ibu. Nah, jadi deskripsi sikap ini akan diuraikan di rapor. Kalau di rapor itu pada halaman pertama Bapak dan Ibu. Ada deskripsi capaian sosial, spiritual. Nah, jadi nanti dari diskusi mungkin atau dari kesepakatan atau dari hasil dari observasi dan penilaian diri, maka didapatkanlah hasil akhirnya yaitu dideskripsikan di capaian sikap Bapak dan Ibu. Nah, aturannya di sini kalau kita mendeskripsikan sikap pada rapor, jangan sampai ada kata-kata yang bermakna negatif atau mematikan karakter peserta didik Bapak dan Ibu. Tetap walaupun peserta didik ini masih dalam proses perbaikan atau pengembangan dalam sikapnya, maka tetap di sana kita bikin kalimatnya yang bagus sehingga tidak membunuh karakter atau mematikan karakter seseorang peserta didik. Nah, jadi wali kelas mengumpulkan deskripsi sikap dari guru mata pelajaran dan guru BK. Nah, maka dengan memperhatikan deskripsi sikap tadi, maka didapatkanlah capaian sikap sosial dan spiritual. Nah, ini contoh deskripsi sikap yang ada di rapor Bapak dan Ibu. Nah, ini contohnya, ada sikap sangat baik, contoh deskripsinya selalu bersyukur, selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan, toleran pada pemeluk agama yang berbeda, ketaatan beribadah mulai sudah berkembang. Nah, begitu juga dengan sikap sosial dan sikap ini maaf Bapak dan Ibu, ini ya sikap sosial ya Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Nah, itu dia tentang penilaian sikap Bapak dan Ibu. Kita lanjut ke penilaian yang kedua pada kurikulum 2013, yaitu penilaian pengetahuan. Nah, pada penilaian pengetahuan ini ada 3 teknik yang disarankan di sini Bapak dan Ibu, yaitu tekniknya adalah tes tertulis. Nah, kemudian tes lisan dan penugasan. Nah, kalau tes tertulis ini bentuk instrumennya itu bisa dengan soal yang menunjukkan benar atau salah dari satu pertanyaan, atau satu jawaban, atau satu argumen, kemudian menjodohkan, atau pilihan ganda, atau isian, atau isai ya Bapak dan Ibu, atau uraian. Nah, atau melengkapi. Nah, jadi Bapak dan Ibu bentuk instrumen kalau untuk tes tulis kami rasa Bapak dan Ibu sudah paham karena ini sudah biasa kita lakukan dalam pembelajaran sehari-hari. Yang mana tujuan tes tulis ini adalah untuk mengetahui penguasaan pengetahuan peserta didik untuk perbaikan proses Bapak dan Ibu. Untuk perbaikan proses. Jadi harapan kita dengan melihat hasil penilaian tes tertulis ini bisa kita menjadi acuan kita untuk pembelajaran selanjutnya Bapak dan Ibu. Dan kita bisa melihat dari sana apakah proses pembelajaran yang kita laksanakan di suatu kelas berhasil atau tidak atau perlu perbaikan.
perbaikannya di bidang di KD mananya misalnya gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita masuk kepada yang kedua untuk teknik penilaian pengetahuan, yaitu tes lisan Bapak dan Ibu. Nah, untuk tes lisan ini berupa tanya jawab antara guru dan peserta didik secara langsung. Nah, dan ini tujuannya adalah untuk mengecek pemahaman peserta didik untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, dan ketiga adalah penugasan. Penugasan ini bentuk instrumennya adalah bentuk tugas yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Nah, tujuannya adalah memfasilitasi penguasaan pengetahuan. Nah, atau penguasaan pengetahuan bila diberikan proses pembelajaran dan pada akhir pelajaran. Ini Bapak dan Ibu, itu untuk penilaian pengetahuan. Lanjutkan Bapak dan Ibu. Pelaksanaan penilaian pengetahuan ini dilakukan untuk menilai proses dan hasil belajar siswa Bapak dan Ibu. Nah, ini mungkin perbedaannya juga pada kurikulum sebelumnya. Selain pada kurikulum 2013 untuk menilai proses dan hasil Bapak dan Ibu. Tidak hanya hasil. Jadi bagaimana proses pembelajaran, bagaimana dilakukan selama peserta didik dalam mencapai tadi atau kompetensi yang kita harapkan, nanti akan dinilai dalam penilaian proses Bapak dan Ibu. Yang tersebut dilakukan selama kegiatan belajaran, selama KBM atau PBM sedang berlangsung. Kemudian ada penilaian harian namanya. Kalau kita biasanya UH ya Bapak dan Ibu. Ini penilaian harian. Kemudian penilaian tengah semester atau PTS dan penilaian akhir semester. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu untuk penilaian pengetahuannya. Sebelum kita melakukan perancangan penilaian, sebelum kita melakukan penilaian di dalam kelas, terlebih dahulu kita melaksanakan rancangan penilaian Bapak dan Ibu. Kita laksanakan rancangan penilaian. Nah, di mana setiap KD yang akan kita berikan kepada peserta didik dalam satu semester, kita tentukan kira-kira kita melaksanakan penilaian hariannya itu setelah KD apa. Nah, apakah harus setiap KD ini kita melaksanakan UH atau dengan menggabungkan itu melaksanakan UH. Nah, ini perlu kita rancang di awal-awal pembelajaran. Contoh di sini kami gambarkan di sini Bapak dan Ibu. Untuk sesuatu mata pelajaran, setelah KD 31 dan KD 32, kita melaksanakan penilaian harian. Penilaian harian 1. Jadi mungkin dilaksanakan 1 Bapak dan Ibu. Setelah KD 3 baru dilaksanakan UH 2. Penggabungan KD 31 dan 32 ini karena KD-nya tidak terlalu padat Bapak dan Ibu. Makanya di KD, kemudian baru dilaksanakan 1 kali penilaian harian atau 1 kali UH. Nah itu Bapak dan Ibu bisa kita lihat di sini untuk KD berikutnya ada yang digabungkan, ada yang hanya 1 KD lalu UH. Itu juga kita gambarkan mana kira-kira kita melaksanakan atau penilaian tengah semester Bapak dan Ibu. Tentunya di pertengahan ya antara beberapa itu dan dilaksanakan di pertengahan semester. Dan akhirnya kita menemukan penilaian akhir semester atau PAS. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, pengolahan nilai pengetahuan Bapak dan Ibu bisa dengan cara pembobotan atau dengan mengambil rata-rata ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau untuk pengetahuan, kalau kita mengambil nilai akhir dari antar KD, di sini kita rata-ratakan Bapak dan Ibu. Kita rata-ratakan. Nah, bisa kita lihat di sini KD-nya terdiri dari KD 31 dan sampai KD 38. Kebetulan pada KD 36 untuk suatu mata pelajaran dilakukan 2 kali penilaian Bapak dan Ibu. Nah, karena 2 kali penilaian makanya itu yang dirata-ratakan dulu Bapak dan Ibu. Yang KD 36 ini yang dirata-ratakan terlebih dahulu, kemudian baru dirata-ratakan dengan mata pelajaran dengan KD yang lainnya. Sehingga didapatkanlah HPH, hasil penilaian harian Bapak dan Ibu. Nah, untuk si Ani bisa kita lihat di sini
dia dapatkan HPH-nya adalah 73,19. Nah, untuk si Ani, kita fokus pada Ani ya Bapak dan Ibu. Nah, si Ani mendapatkan HPH-nya 73,19, dan HPTS-nya 90, nilai tengah semester. Kemudian penilaian akhirnya atau ujian semester yang dapat 80, maka untuk mendapatkan hasil penilaian akhir, yang mana hasil penilaian akhir ini yang akan kita masukkan skor. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara pembobotan Bapak dan Ibu. Nah, mungkin kita menginginkan untuk HPH ini, penilaian harian ini bobotnya 2, kemudian HPTS bobotnya 1, atau HPAS bobotnya 1. Nah, dibagi 4. Nah, sehingga didapatlah nilai si Ani ini 79,09 dan dibulatkan atau pembulatannya menjadi 79. Sebagaimana dengan sikap tadi Bapak dan Ibu, pada rapor Kurtilas juga ada deskripsi penilaian sikap penilaian pengetahuan dan keterampilan, yang mana aturannya di sini untuk penulisan deskripsi ini menggunakan kalimat singkat yang memotivasi dan kata atau frasa bernada positif. Kemudian deskripsi berisi beberapa pengetahuan yang baik atau yang baik dikuasai oleh siswa. Nah, atau yang mulai berkembang. Jadi ada yang sangat baik atau mulai berkembang. Kemudian yang ketiga, deskripsi capaian pengetahuan didasarkan pada angka yang dicapai oleh KD tertentu. Nah, contoh deskripsi capaian pengetahuan dalam rapor Bapak dan Ibu. Memiliki kemampuan sangat baik dalam terjadinya pencemaran lingkungan dan dampak bagi ekosistem, kemampuan dalam klasifikasi makhluk hidup mulai berkembang. Nah, di sini Bapak dan Ibu, perlu kami ingatkan, kalau kita dalam menuliskan deskripsi, kita tulis apa materi singkat atau singkat terkait dari pembelajaran kita lakukan terhadap suatu kelas atau suatu tingkat, Bapak dan Ibu. Jangan sampai nanti di sana tercantum KD misalnya memiliki kemampuan yang sangat baik dalam KD 31, kemudian tetapi masih kurang dalam KD 32. Nah, kita hindari hal yang seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalimat KD tadi itu diganti dengan materi apa yang diajarkan pada KD 1 tadi. Jadi tidak perlu terlalu panjang Bapak dan Ibu, singkat saja, tetapi kira-kira ketika wali murid atau orang yang membaca materi tersebut, membaca rapor tersebut, deskripsi tersebut, mereka paham Bapak dan Ibu. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, ada 4 teknik yang dilakukan dalam penilaian keterampilan. Teknik yang pertama yaitu penilaian praktek. Kedua adalah penilaian produk. Ketiga adalah penilaian proyek Bapak dan Ibu. Dan yang keempat adalah penilaian portofolio. Nah, jadi ada 4 teknik dilakukan dalam penilaian keterampilan. Nah, penilaian praktek ini bertujuan untuk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Nah, jadi bagaimana proses pembuatan karya dalam pembuatan karya peserta didik dari awal sampai akhir mungkin Bapak dan Ibu. Nah, ini kita lihat dalam penilaian praktek. Nah, sedangkan pada penilaian produk adalah hasil akhir dari sebuah keterampilan yang dilakukan oleh peserta didik misalnya dalam prakarya atau dalam seni budaya atau dalam bahasa Indonesia misalnya kan puisi, dia membuat puisi. Gimana hasil akhir dari puisi itu? Apakah bagus atau sesuai dengan tema? Kemudian yang ketiga adalah proyek. Untuk penilaian proyek ini Bapak dan Ibu, ini merupakan penilaian keterampilan dengan cara memberikan tugas proyek kepada peserta didik. Nah, tugas proyek dan diberikan batas waktu tertentu dalam bulannya. Nah, dalam periode atau waktu tertentu. Dan mungkin nanti dilampirkan juga dengan laporan dari penyelesaian proyek Bapak dan Ibu. Nah, yang keempat adalah portofolio. Nah, untuk penilaian portofolio ini adalah sampel karya siswa yang terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan. Nah, maksudnya di sini Bapak dan Ibu, dari karya-karya keterampilan peserta didik ini, kita kumpulkan mana karya-karya terbaiknya Bapak dan Ibu. Mana karya-karya terbaiknya,
Kemudian dari karya terbaik itu dikumpulkan bisa menjadi tambahan nilai atau acuan kita dalam memberikan deskripsi untuk penilaian keterampilan nanti Bapak dan Ibu. Nah, itu dia untuk Nah, jadi penilaian keterampilan ini dengan berbagai teknik sama dengan ambil nilai lagi Bapak dan Ibu. Tetapi kalau kita melakukan teknik yang berbeda dalam KD tersebut, kita rata-ratakan nilainya. Untuk KD 2 Bapak 2 untuk penilaian IPA di sini contohnya, pada penilaian praktek, seorang guru melakukan penilaian 2 kali. Sehingga didapatkanlah nilai CA dan 75. Nah, sehingga didapatlah nilai akhirnya untuk KD 42 itu adalah nilai tertinggi Bapak dan Ibu. Nah, diperolehlah nilai tertinggi karena dia melakukan teknik dengan teknik yang sama. Selanjutnya untuk KD berikutnya KD 44 Bapak dan Ibu. Untuk KD 44 ini ada 2 teknik penilaiannya, yaitu penilaian produk dan penilaian proyek Bapak dan Ibu. Nah, 2 teknik ini karena dia berbeda, makanya untuk mendapatkan nilai akhirnya adalah nilai rata-rata dari KD tersebut. Nah, jadi penilaian rata-rata nilai produk proyeknya Bapak dan Ibu. Nah, kalau untuk yang lain-lain masalahnya. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak harus melakukan penilaian praktek untuk setiap KD. Tidak. Kita lihat materi kita, cocoknya teknik penilaian apa yang kita laksanakan pada KD tersebut. Mungkin KD 31 kita melaksanakan penilaian praktek, KD 32 penilaian proyek, 34 dan seterusnya penilaian produk. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sebagaimana di penilaian pengetahuan tadi, untuk penilaian keterampilan, kita juga melakukan peta ya. Kita melakukan pemetaan juga Bapak dan Ibu. Kira-kira kita melakukan teknik penilaian praktek, proyek atau produk itu di mana atau setelah KD apa. Nah, kita lakukan perencanaan di awal pelajaran Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, kira itu tentang penilaian kurikulum 2013. Kita lanjutkan untuk KKM ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan KKM atau kriteria ketuntasan belajar minimal atau kriteria belajar minimal atau KBM. Bapak dan Ibu, KKM ini juga tidak terlepas dari tugas kita sebagai Bapak dan Ibu. Nah, sebelumnya kita ingatkan kembali Bapak dan Ibu. Nah, KKM ini adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Nah, dengan mengacu pada SKL. Nah, Bapak dan Ibu, perlu kita ingat, dalam menetapkan KKM, satuan pendidik harus merumuskannya secara bersama antar kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Kita dirumuskan setidaknya memperhatikan 3 aspek Bapak dan Ibu. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan di sini dalam penetapan KKM, yaitu karakteristik peserta didik atau intek, kemudian karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas, dan kondisi satuan pendidikan atau didukung Bapak dan Ibu. Nah, jadi ketiga-tiga hal ini tidak terlepas dari penetapan KKM. Nah, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu ada 2 jenis KKM yang boleh ditetapkan di sekolah Bapak dan Ibu. Pertama, KKM-nya berbeda untuk setiap mata pelajaran. Nah, boleh berbeda untuk setiap mata pelajaran. Kemudian yang kedua, beda antar rumpun mata. Nah, artinya di sini sekolah boleh menetapkan multi KKM atau KKM tunggal. Nah, kalau multi KKM artinya lebih dari 1 KKM. Artinya berbeda dari setiap mata pelajaran atau berbeda antar rumpun mata pelajaran. Nah, contoh kita lihat di sini Bapak dan Ibu, sekolah memiliki multi KKM, di mana KKM prakaryanya, KKM mata pelajaran yang lainnya berbeda. Nah, Bapak dan Ibu, untuk menetapkan KKM kalau kita multi KKM ini kami rasa tidak masalah dengan merata-ratakan antara
karakteristik peserta didik, kemudian karakteristik mata pelajaran dan kondisi pendidikan, maka didapatkanlah KKM mata pelajaran. Nah, kita ingat kembali Bapak dan Ibu, untuk penentuan KKM mata pelajaran ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita menghitung jumlah KD dulu Bapak dan Ibu. Kita hitung jumlah KD, kemudian kita tentukan nilai aspek karakteristiknya. Kemudian kita tentukan kompleksitas dan tentukan daya dukungnya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian setelah didapat rata-rata KKM-KD, kemudian lahirlah KKM indikator. Dari KKM indikator, kemudian lahirlah KKM-KD. Dari KKM-KD lahirlah KKM mata pelajaran Bapak dan Ibu. Kita lihat di sini Bapak dan Ibu. Untuk KKM ini, kalau KKM-nya berbeda, tentu interval nilai A, B, C, D-nya juga berbeda Bapak dan Ibu. Nah, ini dipaparkan rumus untuk mencari interval untuk masing-masing KKM ini Bapak dan Ibu. Nilai maksimum tentunya 100 ya Bapak dan Ibu. Nilai maksimum, kemudian dikurangi nilai KKM mata pelajaran. Nah, contohnya untuk prakarya ya, nilai KKM-nya 75. Kemudian dibagi 3 Bapak dan Ibu, sehingga didapatkanlah interval 83 untuk mata pelajaran prakarya. Nah, sehingga panjang interval untuk setiap predikat kita tetapkan 8 atau 9 Bapak dan Ibu. Nah, jadi untuk nilai A, B, C, D-nya nanti didapatkan dengan mengasih rentang atau interval antara 8 sampai 9. Bapak dan Ibu, untuk KKM mata pelajaran prakarya 75 ini, maka nilai 75 ini nanti dikategorikan nilainya C Bapak dan Ibu atau. Nah, jadi untuk nilai cukup ini berarti peserta didik kalau dia mencapai nilai 75 atau cukup, berarti untuk mata pelajaran tersebut dia sudah tuntas Bapak dan Ibu. Nah, jadi bisa kita lihat di sini dengan KKM 75, maka interval yang diperoleh untuk mata pelajaran prakarya, nilai 75 ke bawah nilainya D, kemudian nilai 75 sampai 83 nilainya C, atau cukup keterangannya, di atas 83 sampai 92 B, nah di atas 92 sampai 100 A. Nah, dari 75 ke 83, 83 ke 92, 92 ke 100, ini rentangnya adalah 8 dan 9 Bapak dan Ibu, sesuai dengan rumus yang kita dapatkan tadi. Nah, kita lihat satu lagi Bapak dan Ibu, untuk KKM yang berbeda, misalnya matematika. Untuk matematika KKM-nya 67, sehingga diperolehlah intervalnya 100 dikurang 67 dibagi 3 didapatkan 11 Bapak dan Ibu. Nah, nilai C untuk matematika berarti awalnya 67. Peserta didik dapat nilai 67 berarti tuntas. Nah, sehingga panjang interval untuk predikat untuk setiap predikat adalah 11. Kalau interval 11, kita senang saja Bapak dan Ibu. Dari 67 ke bawah berarti nilainya D ya, karena batasnya 67 tadi. Nah, 67 ditambah 11 berarti nilai sampai 78 nilainya C. Karena 67 ditambah 11 78. Nah, kemudian 78 ditambah 11 lagi hasilnya 89. Berarti 78 ke 89 hasilnya B. Kemudian 89 ditambah 11 lagi jadinya 100. Jadi nilai di atas 89 sampai 100 dapat predikat A Bapak dan Ibu. Nah, jadi untuk penetapan KKM untuk bukti KKM atau lebih dari 1 KKM. Nah, jadi sehingga kita di saat pemberian rapor atau penyerah rapor kepada peserta didik, nah di sana akan dituliskan pada format rapornya berapa KKM mata pelajaran tersebut. Seperti yang terlihat pada layar HP Bapak Ibu. Nah, contohnya untuk bahasa Indonesia, matematika dan IPA dia memiliki KKM yang berbeda. Walaupun nilai perolehannya sama-sama 73, tetapi predikatnya berbeda Bapak dan Ibu. Nah, berbeda predikatnya karena KKM tadi. Contohnya untuk bahasa Indonesia nilainya 73, sementara KKM-nya 75. Artinya siswa ini tidak mencapai nilai ketuntasan. Nah, kemudian untuk matematika misalnya. Matematika nilai KKM yang ditetapkan bisa 60. Sementara nilai peserta didik 73. Nah, dia tuntas Bapak dan Ibu karena dia melebihi dari KKM yang ditetapkan tadi. Begitu juga dengan IPA yang KKM-nya 64. Sementara nilai perolehannya adalah 73. Makanya dia tuntas. Nah, ini untuk penetapan KKM yang berbeda Bapak dan Ibu.
Kalau untuk KKM tunggal nanti tidak ada kolom nilai KKM-nya Bapak dan Ibu karena KKM-nya sudah sama. Nah, kita lihat untuk KKM Bapak dan Ibu. KKM tunggal cara penentuan intervalnya sama dengan KKM tadi. Di mana nilai kita mencari intervalnya nilai tertinggi dikurang KKM kemudian dibagi 3. Nah, satuan pendidikan dapat memilih satu KKM untuk semua mata pelajaran. Nah, setelah KKM setiap mata ditentukan, KKM satuan pendidikan dapat ditentukan dengan, nah, Bapak dan Ibu, untuk menentukan KKM tunggal ini ada beberapa cara yang dilakukan. Nah, bisa saja nanti kita mencari rata-rata dari setiap KKM mata pelajaran. Nilai rata-rata, misalnya KKM Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Prakarya, Bahasa Indonesia, dan seterusnya, dirata-ratakan KKM-nya, sehingga dapatlah KKM akhir nanti yang disebut dengan KKM tunggal. Atau dengan cara memilih KKM terendah dari seluruh KKM tadi. Misalnya untuk beberapa mata pelajaran tadi, berapa KKM terendahnya. Misalnya untuk Matematika, 60, yang selebihnya di atas 60. Berarti kita tetapkan saja di sekolah ini KKM-nya adalah 60 misalnya kan. Atau modus. Modus ini artinya KKM yang sering muncul atau KKM mana yang paling banyak. Misalnya di antara 11 mata pelajaran ada 5 KKM-nya sama. Mungkin kita ambil saja itu sebagai KKM tunggalnya. Boleh Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk KKM tunggal, kita lihat intervalnya adalah untuk KKM 60 ya Bapak dan Ibu. KKM 60 berarti di bawah 60 nilainya D atau kurang, tidak tuntas. 60K 73 nilainya C, berarti tuntas Bapak dan Ibu. 73 di 7, 87 sampai 100 juga A. Nah, kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, sebagaimana kami jelaskan tadi Bapak dan Ibu, seorang guru juga melakukan pembelajaran remedial dan pengayaan di kelas yang dia ajarkan Bapak dan Ibu. Nah, pelajaran remedial dan pengayaan ini dilaksanakan untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan Bapak dan Ibu. Nah, untuk pembelajaran remedial ini bisa dilakukan dengan berbagai cara Bapak dan Ibu. Nah, cara yang pertama bisa dengan pemberian pembelajaran ulang. Nah, bisa dengan pemberian pembelajaran ulang. Artinya, peserta didik yang nilainya tidak tuntas atau di bawah KKM, kita memberikan pembelajaran ulang. Boleh, mungkin kita memperbaiki cara kita memberikan materi. Boleh dengan menukar metode atau model kita, atau boleh dengan materi tadi itu terlalu padat, mungkin kita kerucutkan sedikit, baru kita ulang kembali pembelajarannya kepada peserta didik. Nah, itu namanya pemberian pembelajaran ulang. Kemudian yang kedua adalah pemberian bimbingan secara perorangan. Nah, pemberian bimbingan secara perorangan ini kita lakukan jika peserta didik di dalam suatu kelas yang tidak mencapai KKM atau nilainya di bawah KKM hanya beberapa orang saja. Nah, mungkin 1-10%, sampai 20%. Hanya kita lakukan bimbingan secara perorangan atau individu. Artinya kita langsung secara pribadi membimbing peserta didik tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, pemberian tugas-tugas atau latihan secara khusus Bapak dan Ibu. Nah, pemberian tugas atau latihan ini bisa juga kita lakukan kalau kita ingin melaksanakan pembelajaran remedial. Atau yang paling bagus Bapak dan Ibu, yang paling praktis sebenarnya adalah pemanfaatan tutor sebaya Bapak dan Ibu. Nah, pemanfaatan tutor sebaya ini dilakukan jika misalnya dalam satu kelas, sepertiga peserta didik atau separuh peserta didiknya memiliki nilai di atas nilai ketuntasan minimal. Sementara separuhnya lagi nilainya di bawah ketuntasan minimal. Nah, supaya pembelajaran terlaksana praktis dan siswa yang mendapatkan nilai KKM, melebihi KKM dan di bawah KKM sama-sama melaksanakan pembelajaran, kita lakukan pemanfaatan tutor sebaya Bapak dan Ibu. Artinya, peserta didik yang nilainya di atas KKM tadi diberi tanggung jawab untuk mendampingi atau membimbing satu atau dua orang temannya dalam pembelajaran tersebut. Jadi si anak ini bertanggung jawab nanti bagaimana supaya temannya ini bisa paham dengan materi yang tadinya dia tidak tuntas.
Nah, jadi orang yang pandai, anak yang nilainya di atas KKM ini semakin pandai, dan anak yang nilainya di bawah KKM dia tidak akan sungkan-sungkan dan tidak malu-malu untuk bertanya kepada temannya. Nah, dan di sini ini sangat membantu sekali Bapak dan Ibu. Itu dia untuk pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan. Nah, ini dilihat ya Bapak dan Ibu, kita lihat berapa persentase anak yang nilainya di bawah KKM atau di atas KKM. Kita pilih mana yang lebih praktis di antara metode-metode ini. Bu, selain remedial, kita juga memberikan pembelajaran pengayaan kepada yang nilainya di atas KKM atau di atas kriteria ketuntasan minimal Bapak dan Ibu. Nah, caranya bisa dengan belajar berkelompok bagi mereka yang nilainya sudah tuntas tadi, kemudian belajar mandiri atau pembelajaran berbasis tema Bapak dan Ibu. Nah, ini pembelajaran pengayaan. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pembelajaran pengayaan ini, untuk pembelajaran remedial, kita lakukan kepada peserta didik, kalau seandainya pada remedial pertama, masih juga dia tidak tuntas pelajarannya, nilai yang didapatkannya masih belum tuntas, maka bisa kita lakukan pembelajaran remedial tahap 2, tahap 3, sampai anak ini memang betul-betul pada tahap akhir dia melaksanakan pembelajaran remedial Bapak dan Ibu. Nah, tapi kalau biasanya untuk pengayaan kan 1 kali. Nah, Bapak dan Ibu, di akhir semester atau di akhir pembelajaran, kita juga menentukan kenaikan kelas atau apa saja kriteria yang kita lakukan untuk peserta didik yang naik tingkat. Nah, jadi kriteria kenaikan kelas ini Bapak dan Ibu, ada beberapa acuan yang diberikan di sini dari buku panduannya Bapak dan Ibu. Nah, kriteria kenaikan kelas ini ditetapkan melalui rapat Dewan Guru Bapak dan Ibu. Nah, tetap ujung-ujungnya rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disepakati oleh keluarga satuan pendidikan. Seperti minimal kehadirannya gimana, ketatannya pada tata tertib gimana, dan peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan tersebut. Nah, siswa dinyatakan naik kelas apabila dia memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dia menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pembelajaran yang dia ikuti. Kemudian yang kedua, deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik Bapak dan Ibu. Nah, ini harus baik sih, baru dia bisa naik kelas. Kemudian nilai ekskul dari pendidikan kepramukaannya juga harus baik. Nah, jadi untuk kepramukaannya harus baik. Jangan sampai, jadi anak ini untuk kurikulum 2013 diharuskan atau diwajibkan mengikuti ekskul pramuka Bapak dan Ibu. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengikuti ekskul ini. Kemudian tidak lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan atau keterampilannya di bawah KKM. Nah, Bapak dan Ibu, untuk menentukan kriteria kenaikan kelas ini bisa diperoleh dari rata dari nilai mata pelajaran atau nilai yang dia peroleh dari semester ganjil dan genap Bapak dan Ibu. Jangan kita hanya melihat rapor semester 2 saja untuk menentukan kenaikan kelas anak kita. Nah, tetap dengan melihat rata-rata nilai yang dia peroleh di semester 1 dan semester 2 Bapak dan Ibu. Nah, dihitung rata KKM mata pelajaran tersebut pada semester ganjil dan genap atau gasal, selanjutnya dibandingkan dengan KKM rata pada mata pelajaran tersebut. Nah, jika hasil pada nilai rata lebih dari nilai KKM, maka mata pelajaran tersebut dinyatakan tuntas. Dan sebaliknya, jika nilai rata kurang dari nilai rata KKM, maka pelajaran tersebut dinyatakan belum tuntas. Nah, bisa kita lihat contohnya di sini Bapak dan Ibu. Untuk aspek mata pelajaran matematika, pada pengetahuannya, si A nilai matematika pada semester 1 70 nilainya. Sementara KKM-nya 60. Berarti dia tuntas ya Bapak dan Ibu. Sementara di semester 2 rupanya nilainya rendah Bapak dan Ibu. Dia mendapatkan nilai akhir 56. Artinya nilainya di bawah KKM. Nah, untuk mendapatkan nilai akhir penentuan kenaikan kelas, hasil pengolahannya maka dirata-ratakan nilai akhir dengan di semester 1 dan di semester genap ini. Artinya nilai 70 dan 56 tadi dirata-ratakan, dijumlahkan dan dibagi 2. Dapatkanlah nilai 63. Nah, kalau KKM-nya berbeda antara KKM semester 1 dan semester 2, berarti kita rata-ratakan juga KKM-nya.
Nah, sehingga didapatkanlah rata-rata KKM 61 dan didapatkanlah nilai akhir anak 3, sementara KKM-nya 61. Artinya, walaupun di semester 2 dia tidak tuntas, tapi dia berhak naik kelas. Rata-rata nilainya untuk mata pelajaran tersebut tuntas atau melebihi kakak. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk pengolahan rapor kami rasa Bapak Ibu tidak masalah. Untuk pengolahan rapor kita lakukan, kita cari rata-rata penilaian harian dulu. Penilaian harian ini mungkin kita lihat, kita rata-ratakan dari penugasan dan nilai UH-nya atau nilai tertulis. Setelah didapatlah nilai PH atau penilaian harian. Nah, boleh juga dengan pembobotan Bapak dan Ibu. Kita ingin tugas anak ini dengan UH dikasih bobot. Untuk nilai tugasnya 2 bobotnya, nilai UH-nya 5 bobotnya. Boleh saja Bapak dan Ibu. Tidak masalah. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu. Nah, setelah didapatkan nilai harian ini, penilaian harian ini, kemudian ditambahkan dengan PTS atau nilai pertengah semester, dan ditambahkan dengan PAS atau penilaian akhir semester, sehingga didapatkanlah rata nilai dari seorang peserta didik yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rapor Bapak dan Ibu. Nah, di rapor ini didapatkanlah nanti predikat anak, apakah dia nilainya A, B, C, atau D. Apakah dia sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Nah, berdasarkan nilai itu, jugalah deskripsinya Bapak dan Ibu. Kira-kira untuk nilai untuk matematika ini, apa deskripsi yang cocok untuk nilai anak ini. Nah, dari deskripsi ini perlu kita ingatkan kembali Bapak dan Ibu, sampai kita mendeskripsikan satu penilaian itu dengan mencantumkan hanya KD di sana. Nah, kalau bisa kita uraikan sedikit apa materi yang diajarkan pada semester itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi itu untuk penilaian dan Ibu. Nah, sedikit kami tambahkan Bapak dan Ibu. Nah, untuk penetapan KKM Bapak dan Ibu, untuk penetapan KKM ya Bapak dan Ibu, sebentar. Tadi kami terlewat. Nah, untuk penetapan KKM Bapak dan Ibu, sebelum kita menentukan KKM mata pelajaran kita tadi menetapkan ada 3 aspek yang dianalisis. Jadi kita analisis dulu KKM kita Bapak dan Ibu. Nah, dari analisis ini lahirlah KKM mata pelajaran nantinya. Apa saja yang dianalisis Bapak dan Ibu? Yang dianalisis adalah kompleksitas. Nah, kompleksitas ini adalah tingkat muatan materi Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah muatan materi atau karakteristik mata pelajaran, tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran. Nah, makanya di sini ditetapkan boleh saja dalam MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran ditetapkan karakteristik mata pelajaran ini untuk KD ini apakah sulit atau tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik Bapak dan Ibu, ini kalau kita kelas S untuk tingkat SMP, tentu karakteristik yang dilihat adalah kalau untuk peserta didik kelas 7 dilihat dari rata-rata nilai SD-nya mungkin, atau nilai ujian sekolahnya mungkin, atau nilai hasil seleksi pertama ketika dia masuk di SMP tersebut. Kelas 8 dan 9 mungkin dari nilai rata-rata rapor di semester berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kondisi satuan pendidikan atau daya dukung. Nah, daya dukung ini Bapak dan Ibu bisa dengan melihat kompetensi pendidik. Nah, apakah di sana pendidiknya sudah S2 atau memiliki nilai UKG yang bagus. Nah, jadi itu jadi pertimbangan Bapak dan Ibu. Kemudian jumlah peserta didik dalam satuan kelas. Kemudian akreditasi sekolah bisa saja Bapak dan Ibu. Atau ditambahkan dengan kelayakan sarana dan prasarananya gimana. Nah, gimana dengan kelayakan sarana prasarananya bisa jadi pertimbangan untuk menentukan kondisi peserta didik Bapak dan Ibu. Nah, jadi untuk penetapan KKM tadi bisa dengan menggunakan skala penilaian. Mungkin untuk kompleksitas tinggi nilainya di atas 67, sedang 65 sampai 79 misalnya. Untuk rendah 80 sampai 100 misalnya untuk kompleksitas. Daya dukung kebalikannya Bapak dan Ibu. Kalau daya dukung dan
daya dukung dan intake peserta didik untuk tinggi, nilainya juga tinggi Bapak dan Ibu. Nilainya 80 sampai 100 misalnya. Sedang 65 sampai 79. Kalau rendah di bawah 65 misalnya. Nah, atau dengan kriteria penskoran Bapak dan Ibu. Jadi untuk kompleksitas tinggi nilainya 1, 2, rendah 3. Sedangkan daya dukung dan intake untuk nilainya tinggi maka skornya 3. Untuk nilai sedang berarti 2, rendah nilainya 1. Nah, jadi terbalik Bapak dan Ibu. Untuk kompleksitas balik dibanding dengan daya dukung dan intake peserta didik. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mungkin itu mengenai penilaian kurikulum 2013 saya paparkan pada pagi hari ini. Setelah ini mungkin kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, kami akan mencoba menjawabnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan Bapak dan Ibu. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah. Terima kasih Bu Widya. Bapak Ibu hebat semua. Materi kita pagi ini sangat membantu kita ya Bapak Ibu ya, sangat bagus sekali sehingga kita bisa lebih paham dengan apa yang akan kita lakukan dalam penilaian nanti. Begini ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Fitriani. Katanya mau bertanya kalau KKM itu bagaimana intervalnya? KKM berapa tadi Bu? 72 Bu, bagaimana intervalnya? Oke, 72. Baik, langsung dijawab ya Ibu Fit. Sesuai dengan rumus tadi, rumus penetapan KKM adalah skor tertinggi dikurang KKM mata pelajaran dibagi 3. Kalau KKM mata pelajaran Ibu adalah 72, berarti untuk mendapatkan KKM-nya adalah 100 dikurang 72. 100 dikurang 72. Bentar ya Bu, dikurang 72. Kemudian dibagi 3. Bagi 3. Nah, sehingga dapatlah interval 9 Bapak dan Ibu Fit. 9,3. Nah, jadi bisa saja Ibu nanti berarti nilai 75. Berapa tadi 72? 72 ya, 72 75 tadi. 72 Bu. Berarti nilainya adalah dari 72 ditambah 9, ditambah 9 sampai akhirnya mendapatkan nilai A. Jadi gitu. Jadi simpel saja, rumusnya nilai tertinggi dikurang KKM dibagi 3. Itu jawabannya Ibu Bet. Ya, terima kasih Bu Widya. Bagaimana Ibu Fitriani? Oke. Kita jawab yang dibuka pertama kali oleh Bu Fitriani. Nah, sekarang bagi Bapak Ibu peserta seminar pagi ini, adakah yang ingin bertanya? Dipersilakan. Atau menuliskan di kolom. Bu Widya. Ya. Nah, ini Bu Pit menuliskan di kolom chat. Apakah seperti ini interval KKM 72, 100 dikurang 72 dibagi 3, berarti dapat 9,33. Jadi intervalnya 10. Oh, gitu. Oke, bisa langsung dijawab ya Ibu Bet. Bu Pit, kalau KKM kita 72, berarti batas terendah KKM kita itu adalah nilai 72 itu sendiri. Nah, berarti nilai karena kita mencarinya dapat 60 baik, 1 sampai 60, 6 sampai 10 kurang kecil dia. Ya. Oke. Ya, Bu Bet. Ya, itu Bu Pit menuliskan di kolom chatnya, Bu. Oke. Paham Bu Pet. Oke, langsung Widya jawab ya Bu Pit ya. Bu Bet. Gini ya Ibu, karena KKM-nya 7.
artinya KKM 72 itu tujuannya Ibu. Berarti nilai C itu letaknya di 72, bukan. Nah, karena tadi intervalnya 9,33, koma ya Bu ya. Kalau dia berkoma, bisa kita ambil dua interval Ibu. Bisa intervalnya 9 dan intervalnya 10. Nah, artinya di sini berarti batas cukupnya adalah dari 72 sampai 81 tambah 9 ya. Nah, 9 dan 10. Nah, 2 tambah 9 81. Nah, 41 ditambah 10 jadi 91. Kembali 91 ditambah 9 jadinya 100. Nah, jadi batas cukupnya 72 ke 81, batas baiknya 81 ke 91, batas sangat baiknya 91 ke 100. Itu maksudnya Ibu Fit. Dan di bawah 72. Iya, Bu. Oke, Bu Widya, kata Bu Pit, ya terima kasih Bu Widya katanya. Ini ada lagi pertanyaan dari Bu Herlina, Lin Herlina. Katanya Bu bisa berikan contoh kegiatan pengayaan? Silakan Ibu Widya. Oke, terima kasih Ibu. Nah, kegiatan pengayaan tadi sebagaimana kita jelaskan tadi Ibu, bisa kita berikan berupa pembelajaran berbasis tema mungkin Ibu. Atau kita mengambil luar dari materi reguler kita. Boleh kita ambil materi di luar dari materi reguler, tapi tetap mengusahakan mengacu ke sana Ibu. Contohnya pada pelajaran TIK misalnya, Bu ya kami contohkan di sini. Untuk pelajaran TIK, pelajarannya adalah tentang hardware atau software, perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, untuk mungkin agak melenceng dari itu Bapak dan Ibu. Contohnya seperti ini. Silakan peserta didik cari referensi atau informasi bagaimana perkembangan komputer masa depan. Mungkin itu Ibu Erlina. Pengayaan ini bisa saja kita pembelajarannya berbasis tema atau kita menugaskan kepada peserta bahas suatu materi yang keluar dari reguler. Jangan kita membahas pembelajaran reguler, pembelajaran yang ada pada KDI Bapak dan Ibu. Mungkin seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Bu Widya. Bagaimana Ibu Lin Herlina atas jawaban uraian yang disampaikan oleh Ibu Widya? Nah, Ibu Widya, kata Ibu Lin Herlina, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bapak Ibu hebat semua. Masih ada kayak yang ingin bertanya? Silakan menulisnya di kolom chat atau menunjuk tanda tangan. Tanda tangan. Masih adakah Bapak Ibu? Bu Widya? Ya, Ibu Beb. Jadi begini ya Bu, dari yang tadi pengayaan sedikit kita agak ini ya Bu ya, bertanya agak ragu ya, jadi bertanyakan sedikit. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu, pengayaan tadi ya Bu ya pertanyaannya. Ya. Kita boleh pengayaan itu kita boleh memberikan pembelajaran yang berbasis tema, tetapi boleh materinya berbeda, tetapi tetap mengacu pada pembelajaran reguler, begitu ya Bu? Ya, boleh. Ini ada pertanyaan lagi Bu. Ya. Masih dari Bu Lin Herlina. Kalau sudah beberapa remedial, siswa belum juga apa ideal? Oke, Ibu dari Ibu Lin ya. Ya, masih Bu Lin. Ya, oke Ibu Lin. Untuk pembayaran remedial memang ini kendala kita kebanyakan di lapangan Ibu. Di mana ketika kita sudah memberikan pembelajaran remedial, kita ulang kembali menguji kemampuan anak, masih juga remedi. Kalau seperti ini Bapak dan Ibu, tetap remedi ulang. Nah, di sini dijelaskan Ibu Lin, kalau kita ingin melaksanakan pembelajaran remedial, tidak terbatas waktunya sampai kapan. Boleh saja mungkin nanti sampai 2 kali atau 3. Tetapi pada di akhir pembelajaran atau di akhir semester, masih juga anak kita ini
belajar remedial, masih remedi juga, tetapi dia masih belum tuntas, dan kita paksakan anak ini untuk mendapatkan nilai tuntas, Bapak dan Ibu. Nah, jangan sampai kita paksakan anak itu mendapatkan nilai tuntas. Akhirnya kita kasih saja nilai kasihan, gitu kan? Jangan seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, itu makanya kita tetap melakukan. Nah, mungkin itu jawabannya, Ibu Beth. Oke, jadi jawabannya tetap kita lakukan remedial ya Bu ya. Jangan patah semangat, Ibu. Kita ulang-ulang kembali. Nah, itu masih bisa akhirnya kan mencapai nilai KKM. Oke, baik Ibu, bagaimana Ibu Herlina? Iya, terima kasih Bu katanya. Baik Bu Widya. Ini ada sedikit lagi nih dari saya Bu Widya. Iya Ibu Beth. Tadi kan seandainya kalau bisa nggak atau boleh nggak seperti ini Bu? Kan kita sudah melakukan dia berulang kali dalam bentuk pembelajaran reguler ya Bu ya, masih materinya reguler. Setelah itu nanti kita tukar materinya, boleh nggak Bu? Seandainya dia tidak tuntas secara tulisan, nanti kita beri penugasan dia mencari tentang apa yang kita tes tadi, nanti dia tulis sendiri, nanti dia kumpulkan. Boleh nggak seperti itu Bu dalam memberikan remedialnya Bu? Artinya perubahan metode ya Bu ya? Boleh saja Ibu. Merubah metode atau cara pemberian remedialnya boleh, asal jangan materinya diganti Bu. Kalau misalnya anaknya materi remedialnya di KD 3 misalnya kan, tetap kita meremedi yang KD itu. Tapi kalau tekniknya atau cara pemberian tugasnya berbeda boleh. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bu, sangat membantu. Baiklah Bapak Ibu hebat yang hadir di room ini, apakah masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada lagi ya Bu Widya ya. Ya Ibu. Bagaimana kalau gitu kita simpulkan lagi Bu? Ya Ibu. Bu Widya, sebelum saya simpulkan, apa masih ada yang ingin Ibu tambahkan lagi? Mungkin sedikit penegasan ya Ibu. Ya. Untuk kurikulum 2013 ini ada 3 penilaian yang dilakukan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan masing-masing teknik itu harus memiliki instrumen penilaian setiap aspek. Kemudian untuk penetapan KKM, kalau kita menetapkan KKM Bapak dan Ibu ada 2 cara, ada namanya 1 KKM atau KKM tunggal, dan ada dan kedua-duanya ini tetap kepada KKM mata pelajaran. Nah, untuk menetapkan KKM mata pelajaran, kita lakukan analisis dulu dengan memperhatikan intake, kompleksitas, dan daya dukung. Nah, kemudian pada penilaian akhir peserta didik, untuk penilaian akhir akan ditentukan nanti kriteria kenaikan kelas, yang mana rata-rata kenaikan kelas siswa ini, tentukan siswa ini naik atau tidak, kita tetap merata-ratakan nilainya di semester 1 dan 2. Dan dengan merata-ratakan nilai tersebut, kemudian mengacu pada KKM rata-rata Bapak dan Ibu. Jangan kita tetapkan naik atau tidak naik siswa itu hanya di semester 2 dengan melihat semester 2 saja Bapak dan Ibu. Tetap memberikan nilai rapornya di semester 1 2. Mungkin itu tambah kesimpulan akhirnya Ibu Beth. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu, sangat membantu saya juga dalam menyimpulkannya. Cuma di sini saya sedikit menegaskan lagi, berarti dalam penilaian itu ada 3 aspek yang wajib kita nilai, ya. Yang pertama sikap, pengetahuan, juga ada 3 cara dalam penulisan, dalam pengambilan nilainya, itu tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Dan selanjutnya ada KKM dan pengayaan serta remedial. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah saya tambahkan sedikit dari apa yang sudah disimpulkan oleh presenter kita Ibu Widya. Untuk itu, saya sebagai moderator mohon izin pamit. Apabila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Ibu host kita, yaitu Bu Herlina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Herlina, silakan. Terima kasih Bu Betty. Oke, Bapak Ibu guru hebat Sumatera Barat, demikian sesi kedua ini bersama Ibu Widya Lestari SPD selaku presenter.
Ibu Betty Yulinda SPD sebagai moderator dan saya sendiri Herlina bertindak sebagai host undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.